Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1661. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Lan Yi meraung. Tang Zichen mendengus, sungguh hukuman mati, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Tang Zichen hendak melakukannya ketika sebuah suara tiba-tiba keluar, teman Taois ini, disinilah kamu salah. Siapa yang berbicara? Tang Zichen mendongak dan melihat seorang lelaki tua berdiri di lantai atas loteng, minum teh dengan santai. Orang tua ini berada di tahap keempat Yuan Ying. Ketika orang-orang di tempat kejadian melihat lelaki tua itu, mereka semua menjadi pucat dan berbicara, itu orang terkuat kedua keluarga Lan Ding. Alis Tang Zichen berkerut. Yuan Ying tahap keempat. Tang Zichen benar-benar tidak yakin, jika itu adalah tahap ketiga Yuan Ying, Tang Zichen pasti masih akan bergerak untuk beberapa saat. Sekarang Tang Huan tidak membawanya, jadi bibi Tang Zichen tentu saja juga pergi, dan akan berbahaya jika dia bertemu musuh yang kuat, jadi Tang Zichen juga harus sedikit lebih berhati-hati. Mengatakan itu, pria tua tahap keempat Yuan Ying itu terbang turun. Anak muda, kamu sangat arogan, kata lelaki tua tahap keempat Yuan Ying. Mu Qianji memandang Tang Zichen dengan prihatin. Tang Zichen berkata, ya, saya sombong, apa yang berani Anda lakukan? Sekarang, meskipun Tang Zichen berpikir bahwa dia tidak dapat menghadapi tahap keempat Yuan Ying ini, tetapi jika dia menurunkan posisinya saat ini, pihak lain bahkan akan menggertaknya, jadi pilihan terbaik Tang Zichen adalah mempertahankan posisinya. Hahaha, apa yang baru saja kamu katakan pada Lan Yi? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Nada suara Landin mulai terdengar agak buruk. Tang Zichen berkata, aku berkata bahwa Lan Yi dan aku akan bertarung sampai mati, atau aku akan membunuhnya. Arogansi apa? Kamu tidak tahu bagaimana hidup, kamu sedikit harmonis spiritual tahap kelima, kamu bahkan tidak melihat seperti apa kota Zubai, kamu berani mengoceh di sini. Tang Zichen berkata, kota Zubai adalah tempat di mana aku terlalu rendah untuk buang air besar. Kamu. Orang tua itu sangat marah, begitu pula semua orang di sekitarnya. Tang Zichen telah menyinggung seluruh kota Zubai. Semua orang merasa bahwa Tang Zichen sangat gila dan membicarakannya. Dari mana asal-usul anak ini, mengapa dia begitu sombong? Ya, dia tidak hanya berani berbicara seperti itu kepada Randin di depan wajahnya, dia juga berani mengutuk seluruh satu laut berat ke dalamnya. Dia sangat gila, apakah dia berasal dari dua laut berat? Tidak hanya para penonton, tetapi bahkan lelaki tua tahap keempat Yuan Ying itu pun agak bingung. Seseorang yang sangat gila, dia pasti memiliki sedikit latar belakang. Oleh karena itu, dia awalnya ingin menembak Tang Zichen sampai mati dan membantu Lan Yi merebut Mu Qianji, tetapi sebagai hasilnya, dia agak ragu, jika pihak lain memiliki pengaruh yang besar, bukankah semuanya akan menjadi lebih serius? Orang tua itu berkata kepada Tang Zichen, tahukah Anda, kalimat yang baru saja Anda ucapkan itu cukup untuk ditembak mati puluhan ribu kali. Tang Zichen berkata, kalau begitu apakah kamu percaya bahwa aku juga bisa menembakmu sampai mati puluhan ribu kali? Kamu. Pria tua itu sangat marah. Mu Qianji sibuk berkata, Lan Yi, itu saja untuk hari ini, kita akan membicarakan apa saja besok. Lagi pula, jika kamu kesal, kamu bisa mengeluarkan tantangan hidup dan mati untuk kekasihku. Baiklah, kita pergi. Mata Mu Qianji menginstruksikan, segera menarik Tang Zichen pergi. Tang Zichen juga agak tertekan, sangat tidak menyenangkan. Tang Zichen sangat ingin menembak iblis tua ini, tetapi, dia tidak cukup kuat dan dia harus khawatir apakah dia akan putus asa atau tidak. Tidak mungkin, Tang Zichen hanya bisa mengeluarkan token Yunde. Berhenti. Tang Zichen dan Mu Qianji baru saja mengambil beberapa langkah ketika lelaki tua itu berteriak. Tang Zichen berbalik dan berkata, ada lagi. Yah, apakah aku membiarkanmu pergi? Pria tua tingkat keempat Yuan Ying bertanya dengan wajah berat. Tang Zichen mendengus juga. Pergi saja, itu bukan urusanmu.
Tidakkah kamu berani mengambil langkah untuk mencoba? Apakah kamu yakin aku akan menembakmu sekaligus? Kata lelaki tua itu dengan mengancam. Tang Zichen terdiam. Kamu anjing tua, jangan paksa aku atau aku akan membuat keluarga Lanmu musnah. Mu Qianji juga sibuk berkata, itu benar, kekasihku bukan seseorang dari Wan Hevisi, kamu tidak bisa menyinggung perasaannya. Awalnya dia akan datang untuk membunuh Lan Yi kemarin, akulah yang menghentikannya, kalau tidak Lan Yi akan mati kemarin. Baiklah, kami pergi dulu, jika kamu berani melakukan apa saja, silakan. Mu Qianji menarik Tang Zichen keluar lagi. Semua orang memandang lelaki tua itu untuk melihat apakah dia benar-benar akan melakukannya. Namun, sampai Tang Zichen dan Mu Qianji keluar dari Sunken Fragrance House, lelaki tua itu tidak bergerak. Semua orang bertanya-tanya apakah Tang Zichen benar-benar berasal dari laut kedua. Pria tua itu mendengus, nak, tunggu sampai aku menyelidiki secara menyeluruh sebelum kembali padamu, dan jika aku tahu bahwa kamu tidak memiliki banyak latar belakang, maka jangan salahkan aku. Saat ini, Tang Zichen dan Mu Qianji sedang dalam perjalanan pulang. Tang Zichen sangat frustrasi. Baiklah, kami tidak berharap orang terkuat kedua dari keluarga Lan muncul atau kami akan membunuh Lan Yi. Mu Qianji menghibur. Aku sangat tidak berguna, aku bahkan tidak bisa membunuh Lan Yi, dan aku diancam oleh hantu tua, dan pada akhirnya aku harus mengandalkan berpura-pura untuk menyenangkan krisis. Teriak Tang Zichen, membenci itu kekuatannya terlalu rendah. Mu Qianji berkata, ada orang kuat di antara orang kuat, gunung lebih tinggi dari gunung, bahkan jika kekuatanmu melampaui orang tua itu, masih ada orang yang lebih kuat untuk muncul, kecuali jika kamu tinggal di sekte awan terbang selamanya, maka tidak akan pernah ada orang yang lebih kuat untuk muncul. Apalagi kamu baru berkultivasi keabadian selama beberapa tahun dan kamu bisa dibandingkan dengan seseorang yang sudah berkultivasi keabadian selama ratusan tahun, kamu sudah cukup kuat, jadi tidak perlu untuk menambah beban mental pada diri Anda sendiri dan menenangkan pikiran Anda. Tidak, aku tidak suka diintimidasi, aku harus membantai iblis tua itu dan bahkan seluruh keluarga Lan. Aku yakin kamu akan segera melakukannya, kata Mu Qianji sambil memegang tangan Tang Zichen. Segera Tang Zichen dan Mu Qianji tiba di tempat pelelangan. Begitu mereka memasuki gerbang ruang lelang, mereka melihat pria itu di tahap ke-8 dari tahap Yuanying. Ketika pria itu melihat Tang Zichen, dia sibuk tersenyum, kamu di sini, ada apa, betapa buruknya penampilanmu. Tang Zichen mendengus, diancam oleh hantu tua tahap ke-4 tahap Yuanying, dalam suasana hati yang buruk. Haha, kamu bercanda, dengan identitasmu, kamu bahkan dapat diberikan token Yunde, siapa lagi yang tidak berani memberimu wajah di lautan yang berat ini. Aku tidak mengungkapkan identitas ini. Yah, itu salahmu sendiri, jika kamu mengungkapkan token Yunde aku akan membalas dendam, dan Yuanying tahap ke-4 yang mengancammu akan gemetar ketakutan. Dia tidak pantas mendapatkannya. Oh, orang kecil, mengapa menaruhnya di hatimu? Ngomong-ngomong, namaku Yumo, aku sering mengadakan lelang di Wan Hevisi, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang kepadaku, seluruh Wan Hevisi, belum ada yang menjadi lawanku. Oke, terima kasih, kalau begitu aku akan ikut lelang. Silahkan. Tang Zichen memasuki ruang lelang. Dan kemudian, Lan Yi kehilangan akal sehatnya dan kembali ke keluarga Lan. Tentang kejadian malam ini, itu menyebar dengan cepat seperti virus ke seluruh kota Zubai. Itu sebelumnya disebarkan sebagai kabar baik, tapi sekarang berubah menjadi lelucon, dan tidak mungkin untuk tidak menyebarkannya. Tentu saja, Lan Yi juga berubah menjadi lelucon dan menjadi bahan tertawaan kota Zubai. Tentang identitas Tang Zichen itu juga menjadi misteri, namun, kata-kata Tang Zichen yang bahkan membuat kotoran di Wan Hevisi dianggap kelas rendah juga tersebar, dan itu pasti membuat seluruh Wan Hevisi marah. Orang pasti ingin Lan Yi melawan Tang Zichen sampai mati dan membunuhnya. Tang Zichen dan Mu Qianji memasuki ruang lelang, yang sekarang penuh dengan orang. Tang Zichen menemukan sudut untuk duduk.
Tang Zichen hanya di sini hari ini untuk bersenang-senang dan melihat seperti apa pelelangannya. Dia tidak ingin datang dan membeli apapun. Selain itu, Tang Zichen tidak memiliki batu roh. Tidak lama kemudian, pelelangan dimulai. Hadirin sekalian, item pertama untuk pelelangan hari ini adalah senjata sihir tingkat rendah utama yang disebut pembunuhan keong hijau. Senjata ajaib ini diambil dari keong hijau, binatang iblis bawah laut dari Laut Xiuhai yang telah dibudidayakan menjadi kelas hijau. Itu pernah menjadi senjata ajaib dari pembangkit tenaga listrik tingkat 8 Yuanying. Setelah orang ini jatuh, jejak spiritual pada senjata ajaib belum sepenuhnya terhapus. Pergilah, semua orang dapat memverifikasi, harga awal adalah 30 kelas 5 batu roh. Harganya dinaikkan menjadi 35 batu roh kelas 5. Tang Zichen berkata kepada Mu Qianji, senjata ajaib ini terlihat oke. Bagaimana Anda tahu? Aku bisa merasakannya, senjata sihir ini masih memiliki tanda roh di atasnya yang belum sepenuhnya terhapus. Itu seharusnya senjata sihir tipe serangan suara. Sayangnya, batu roh kelas 35 orang biasa benar-benar tidak mampu membelinya. Yah, itu mahal. Jika aku memiliki batu roh kelas 35, aku akan menggunakannya untuk memperbaikinya sebelum aku enggan menggunakannya untuk membeli alat sihir. Tapi kekuatan tempurnya juga sangat berat untuk mengukurnya. Pada akhirnya, bunuh keong hijau ini dibeli seharga 45 batu roh kelas 5. Selanjutnya, ini adalah item kedua yang akan dilelang. Ini adalah jimat roh 4 tingkat 9 jin, namanya jimat bius. Setelah membuat jimat bius ini, itu dapat menyebabkan orang yang kuat dari tingkat ke-9 harmoni spiritual untuk tercengang. Harga awalnya adalah 2 batu roh kelas 5. Tang Zichen berkata, saya juga tahu cara memurnikan jimat, tetapi sayangnya, bahannya sulit ditemukan. Jika tidak, saya juga akan menyempurnakan jimat dan membawanya ke sini untuk dijual. Mu Qianji sibuk berkata, kamu tidak perlu memurnikan jimatmu sendiri dan membawanya untuk dijual. Saat ini ada beberapa alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan bahannya sendiri. Hampir semuanya adalah memurnikan jimat untuk beberapa orang, keluarga besar dan kemudian mendapatkan beberapa keuntungan. Tang Zichen terkejut. Tang Zichen sepertinya tidak memikirkan hal ini. Mu Qianji berkata, tidak semua alkemis jimat, seperti Anda, memiliki kekuatan tempur yang begitu tinggi. Alkemis lain, pemurnian jimat adalah hal utama, kekuatan tempur hampir tidak ada. Kamu benar, sepertinya aku juga akan mengikuti ujian sebagai alkemis jimat untuk datang ke sini. Jika aku punya kesempatan, aku juga bisa membuat jimat untuk orang lain dan mendapatkan penghasilan. Yah, tapi yang terkuat yang kita miliki di laut pertama hanyalah seorang alkemis jimat kelas 4. Aku hanya penyuling jimat kelas 4 sekarang juga. Lelang berikutnya adalah semua hal yang serupa, pil, jimat, alat sulap, metode rahasia, obat roh dan sejenisnya. Mereka yang membutuhkannya secara alami akan melelangnya, mereka yang tidak membutuhkannya tidak akan melelangnya. Tidak peduli seberapa murah mereka, bagaimanapun juga, batu roh sulit didapat. Setelah pelelangan berakhir, Tang Zichen dan Mu Qianji meninggalkan tempat pelelangan. Namun, Mu Qianji berkata, kita tidak bisa kembali ke rumah 1000 air. Mengapa? Mari kita berhati-hati dengan semuanya, bahwa Randin dia pasti akan marah malam ini, dia akan menyelidiki kita, mungkin, dia akan memilih untuk membunuh kita di tengah malam. Amit-amit, tidak peduli seberapa besar atau kecil latar belakangmu. Licik sekali. Aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Jadi jangan kembali ke rumah 1000 air sekarang, aku akan membawamu ke tempat lain. Tempat apa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bergabung dengan grup tentara bayaran bintang 5, dan kesinilah saya akan membawa Anda. Mu Qianji membawa Tang Zichen ke tempat lain, mengetuk pintu, dan memasuki sebuah rumah sederhana. Pada saat ini, 3 pembangkit tenaga listrik Yuanying sedang berada di aula, belum beristirahat. Mu Qianji masuk ke aula dan menyembah, temui senior Wang Wei, Bet, dan Lata. Pria bernama Wang Wei berkata, Nonamu Anda di sini, saya pikir akan lama sebelum Anda datang. Ngomong-ngomong, yang di samping Anda ini. Namanya Don Zichen, dia suamiku. Kamu sudah menikah.
Tiga pembangkit tenaga listrik tingkat Yuanying terkejut. Mu Qianji menikah di usia yang begitu muda. Di dunia kultivasi abadi, jarang menikah pada usia 100 tahun. Kebanyakan dari mereka hanya akan mempertimbangkan peristiwa seumur hidup ketika mereka berusia 2 atau 300 tahun. Karena setelah mencapai usia ini, kemajuan alam sangat kecil. Kebanyakan dari mereka akan kesulitan untuk maju lebih jauh, menaruh harapan mereka pada generasi berikutnya. Dan Mu Qian tidak akan pernah mencapai 40 sebelum menikah, menyebabkan kejutan besar dari tiga pusat kekuatan Yuanying. Ya, Mu Qianzi tidak ingin menjelaskan sebanyak itu. Pada saat itu, pria bernama Lata berkata, "Nona Mu, setahu saya tuanmu memiliki harapan yang tinggi untuk Anda. Dia mengharapkan Anda menikah dengan 4 lautan suatu hari nanti, dan anak ini, dari mana asalnya? Anda master bahkan tidak keberatan." "Oh, ini urusanku sendiri, keputusanku sendiri, dan tuanku tidak bisa ikut campur. Kali ini aku membawa suamiku karena aku berharap jika aku bisa mengajaknya bergabung dengan tim kita juga, maka kita dapat menjalankan misi ke laut pemulihan bersama-sama." Ketiga orang kuat Yuanying itu memandang Tang Zichen dengan curiga. Tang Zichen juga menilai 3 pria dan wanita kuat, masing-masing 2 pria dan 1 wanita, yang disebut Wang Wei berada di tahap kedua tahap Yuanying, dan 2 lainnya, Bet dan Lata, berada di tahap pertama tahap panggung Yuanying. Sejujurnya, ketika Tang Zichen melihat mereka, dia cukup kecewa di dalam. Tang Zichen berpikir bahwa kelompok tentara bayaran bintang 5 yang telah bergabung dengan Mu Qianji adalah tim yang sangat kuat, tetapi ternyata tidak. Tang Zichen berkata, "Qianji, sejauh yang saya tahu, kelompok tentara bayaran bintang 5 harus membunuh setidaknya 40 orang atau binatang buas dari tahap kelima Yuanying sebelum mereka layak mendapatkan gelar ini. Benar, dengan 3 orang ini, apakah Anda yakin mereka bintang 5? Mu Qianji sibuk memberi isyarat agar Tang Zichen tidak bersikap kasar. Pria bernama Wang Wei mendengus, "Nak, apakah kamu menanyai kami? Aku hanya skeptis, kalian hanya pada tahap pertama dan kedua dari bayi, apakah kamu yakin kamu adalah kelompok tentara bayaran bintang 5? Mu Qianji sibuk berkata, "Zichen, ada kepala misi lain, kepala misi kita adalah tingkat ke-6 Yuanying yang kuat." "Oh," kata Tang Zichen dalam hatinya, "mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Mu Qianji bertanya, "Apakah kepala sekolah tidak ada di sini? Kapten telah kembali ke Laut 3. "Oh, begitu, jadi suamiku bergabung dengan kelompok tentara bayaran kita. Kami tidak akan tahu sampai ketua kembali, Nona Mo, dan Anda tidak bisa membawa orang luar sampai ketua setuju, jadi minta orang ini pergi." "Baik." Mu Qianji tidak menyangka ketiga senior Yuanying bahkan tidak mengizinkan Tang Zichen tinggal di sini untuk sementara waktu. Sepertinya mereka memiliki kesan buruk tentang Tang Zichen hanya karena dia baru saja menanyai mereka. Membuat mereka tidak nyaman. "Zichen, ayo pergi dulu," kata Mu Qianji. Tang Zichen berkata, "Bukankah kamu mengatakan, 1000 mahkota, bahwa kita akan tinggal di sini dulu? Kamu tidak bisa tinggal di sini sebelum kamu secara resmi bergabung dengan kelompok tentara bayaran ini." Mu Qianji berkata dengan agak tertekan, dia juga merasa di dalam hati bahwa ketiga bayi senior ini agak tidak masuk akal. Tang Zichen mendengus, "Anjing bayaran, sial, aku bahkan tidak mau mengundangku untuk tinggal." Mengatakan itu, Tang Zichen mengibaskan lengan bajunya dan pergi. "Hei, apa?" Pria bernama Wang Wei berdiri dan bertanya. Tang Zichen berbalik dan berkata, "Aku bilang anjing. Tentara bayaran sialan. Nak, kamu menghina kelompok tentara bayaran kami satu demi satu. Apakah kamu benar-benar tidak ingin berkeliaran? Bukan urusanmu kalau aku tidak mau bergaul." Mu Qianji sibuk menasihati, "Zichen, jangan bicara omong kosong, 3 senior. Maafkan aku, suamiku dia sedang tidak marah, kalian harus bersabar dengannya. Karena dia belum bisa tinggal di sini, kita hanya akan pergi dulu, dan kami akan berkonsultasi dengan kepala sekolah ketika dia kembali." Wang Wei berkata, "Nona Mu, jika bukan karena wajahmu ketika dia menanyai kita barusan, aku akan bergerak untuk memberinya pelajaran."
Mu Qianji berada dalam situasi yang sulit saat ini, bukan karena kepribadiannya suka frustrasi, tetapi dia dan ketiga orang ini memang anggota tim. Jika tidak, dia pasti akan membantah kata-kata Wang Wei ketika berhadapan dengan mereka. Mu Qianji diam-diam melupakannya, mereka semua berasal dari kelompok tentara bayaran yang sama. Maaf, kami akan pergi dulu. Mu Qianji memilih untuk beristirahat dengan tenang. Saat itu, pria bernama Lata berkata, "Nonamu, hanya karena kami memberimu wajah bukan berarti kami akan melepaskannya begitu saja." Mu Qianji sedikit marah dan berkata, "Lalu apa maksudmu?" "Bagaimana, Nonamu sepertinya marah, suamimu yang pertama kali mempertanyakan kualifikasi kami, lalu dia memanggil kami anjing. Korps tentara bayaran sialan, dan sekarang kamu bertindak seolah-olah kamu telah dianiaya. Jangan lupa bahwa Anda juga anggota kelompok tentara bayaran ini, dan dengan segala hak," katanya anjing. "Ketika korps tentara bayaran Anda harus segera menamparnya dan memutuskan hubungan Anda dengannya di tempat, jika tidak Anda tidak akan mampu memenuhi kepala kita," kata bayi perempuan bernama Beth itu. Tang Zichen juga tidak menyerang, menatap ketiga orang ini dengan ekspresi menghina. Mu Qianji berkata, "Maaf, suamiku adalah surga dan bumiku, tidak peduli apa yang telah dia lakukan, aku tidak bisa meninggalkannya, bahkan jika dia benar-benar berniat untuk menghina kelompok tentara bayaran kita, atau bahkan menghina kepala kita. Saya akan tetap memilih untuk berdiri bersamanya. Baru saja, suami saya tidak tahu bahwa ketua kelompok memiliki orang lain, jadi dia mempertanyakannya, yang merupakan reaksi normal dan tidak menghormati Anda. Setelah itu Anda tidak mengizinkan saya untuk membawanya tinggal, masuk akal untuk mengatakan bahwa itu sudah agak berlebihan. Saya juga anggota kelompok tentara bayaran ini, di sini, saya juga punya kamar. Saya berhak membawanya untuk dibelanjakan malam di sini. Apa hak Anda untuk memberitahu saya bahwa dia tidak diizinkan untuk tinggal di sini? Saya hanya menanggung semua ini." "Baiklah, tiga senior. Masalah ini berakhir di sini. Saya melakukan ini untuk Anda sendiri. Bagus, kalau tidak, temperamen suamiku benar-benar tidak terlalu baik, dan jika terjadi sesuatu aku tidak bisa menghentikannya." Ketiga bayi itu sangat marah. "Nonamu, kami hanya memberi Anda beberapa wajah kurus karena Anda adalah anggota tim, Anda tidak ingin menantang kesabaran kami. Sekarang, saya berubah pikiran, penghinaan suami Anda terhadap tentara bayaran kami kelompok adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Jika saya tidak memberinya pelajaran hari ini, saya akan minta maaf kepada Kapten." Mu Qianji terdiam. "Benarkah? Kalau begitu kamu menghadapinya, aku tidak akan menghentikanmu." Setelah mengatakan itu, Mu Qianji berkata kepada Tang Zichen, "Sayang, jadilah kejam, beri mereka sedikit warna." "Oke Li, tunggu saja kamu mengatakan itu." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen membalik cermin tungku surgawi. Tapi Wang Wei itu, tetapi pedang terbang langsung menyerang. Dia berpikir bahwa Tang Zichen hanyalah tahap kelima penyembuhan spiritual, dan pedang terbang acak sudah cukup. Tapi dia salah. Cermin tungku surgawi Tang Zichen bersinar. Cahaya kuning yang intens ditembakkan dan ditembakkan di Wang Wei. Wang Wei menjatuhkan pedang terbangnya dan jatuh ke tanah kesakitan. Cermin tungku surgawi Tang Zichen, tetapi kelas menengah di ujung bawah skala, mungkin tidak dapat menangani tahap keempat Yuanying, tetapi itu lebih dari cukup untuk menangani tahap kedua Yuanying. Dua lainnya, Beth dan Lata sama-sama bodoh. Wang Wei dari tahap kedua tahap Yuanying, jatuh sekaligus. Mereka tidak bisa tidak melihat senjata ajaib Tang Zichen. Level berapa itu? Apakah itu senjata sihir kelas menengah? Bagaimana lagi mereka bisa menjatuhkan tahap kedua bayi pada tahap kelima harmoni spiritual? Senjata sihir kelas menengah, bahkan bukan kepala sekolah mereka orang kuat dari tahap ke-6 tahap Yuanying A. Tang Zichen menyorotkan cermin tungku surgawi ke arah Beth dan Lata lagi. Tidak ada keraguan bahwa mereka berdua lebih sulit daripada Wang Wei, karena mereka baru berada di tahap pertama tahap Yuanying. Dalam sekejap, ketiga pembangkit tenaga Yuanying terbaring menyedihkan di tanah sambil berteriak dengan luka bakar bernanah di tubuh mereka yang menjijikkan untuk dilihat.
Mereka tidak akan pernah berpikir sampai mati bahwa suami Mu Qianji memiliki senjata sihir kelas menengah. Tang Zichen mengeluarkan pedang terbangnya lagi dan berkata, ketiga anjing ini, biarkan aku mengambil nyawa mereka. Mu Qianji sibuk menghentikan mereka. Zichen, hentikan dalam jumlah sedang, demi kepala sekolah. Demi wajah istriku, aku akan mengampuni kalian tiga bajingan. Sekarang, bolehkah aku tinggal di sini? Tang Zichen menginjak Wang Wei itu dan berkata, ya, kata Wang Wei dengan enggan. Hahaha, sayang sekali aku tidak tinggal sekarang karena aku diundang untuk tinggal. Tang Zichen tersenyum dan meninggalkan mansion bersama Mu Qianji. Setelah meninggalkan kediaman, Tang Zichen bertanya, 1000 jadi kelompok tentara bayaran sampah semacam ini tidak apa-apa untuk berhenti. Mu Qianji berkata, namun, ketua kelompok memperlakukan saya dengan cukup baik ketika saya bergabung dengan kelompok tentara bayaran ini. Ketua kelompok juga yang mengundang saya atas inisiatifnya sendiri. Hanya saja ketiga orang itu, barusan, merasa tidak puas dengan saya. Ribuan Jie, kita bisa membentuk kelompok tentara bayaran sendiri. Ya kita bisa, tapi kita harus memiliki kualifikasi. Kita butuh seseorang untuk mempekerjakan kita. Kalau tidak dari mana kita akan mendapatkan penghasilan. Selain itu kita tidak bisa melakukan ini untuk waktu yang lama. Yah, kita akan membicarakannya nanti. Lagi pula, kita bukan profesional dalam pekerjaan ini. Kita hanya mendapatkan uang tambahan dengan bergabung dengan korps tentara bayaran dan berlatih. Setelah itu, Tang Zichen dan Mu Qianji tinggal di rumah pribadi. Zichen, ayo istirahat lebih awal, kata Mu Qianji. Hehe Qianji, kamu tidur dulu. Cermin tungku surgawiku sepertinya akan segera dipromosikan. Apa maksudmu? Promosi? Bukankah cermin tungku surgawi Anda telah dikorbankan untuk alat sihir tingkat menengah yang lebih rendah oleh Anda? Apakah Anda akan mengorbankannya lagi ke tingkat menengah atas? Ya, Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Surga, tidak mungkin, menjadi artefak superior tingkat menengah, bahkan jika Anda adalah orang yang kuat di tahap peninggian Anda mungkin tidak dapat mengeluarkan artefak superior tingkat menengah. Mu Qianji sangat terkejut. Jika cermin tungku surgawi Tang Zichen dikorbankan untuk alat sihir kelas atas menengah, maka kekuatan Tang Zichen akan langsung meningkat. Belum lagi, senjata sihir tingkat tinggi seperti itu, tahap keempat dan kelima Yuanying, pasti akan dipenggal sekaligus. Bahkan tidak mustahil untuk mengalahkan tahap keenam dan ketujuh dari Yuanying. Tang Zichen mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana saya bisa membiarkan diri saya diganggu ketika saya mengorbankan cermin tungku surgawi ke tingkat menengah atas. Itu akan menjadi hari di mana keluarga Lan akan binasa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mu Qianji bertanya. Aku tidak mengerti ini lagi, seharusnya memakan waktu 10 hari setengah bulan. Kalau begitu selama 10 hari setengah bulan ini, kita akan tinggal di sini. Apapun, bagaimanapun, cermin tungku surgawi saya belum dikorbankan untuk kelas menengah atas dan saya sedang tidak ingin keluar. Dengan itu, Tang Zichen mulai mengorbankan cermin tungku surgawinya. Beruntung Tang Zichen memiliki immortal ki, jika tidak alat sihir tidak akan mungkin naik peringkat dengan mudah. Malam sudah larut dan Mu Qianji tidak tidur, duduk di tempat tidurnya untuk berkultivasi. Pada saat ini, di rumah 1000 air, seorang lelaki tua tingkat keempat tingkat Yuanying sedang berdiri di langit. Pria tua tingkat keempat Yuanying itu berkata dalam hati, bocah itu bahkan tidak ada di sini. Ini malam yang besar, mereka tidak mungkin pergi keluar kota untuk pergi, jadi hanya ada satu kemungkinan, mereka tidak kembali di sini untuk tinggal. Mereka jelas bersembunyi dari sesuatu. Tatapan lelaki tua tingkat keempat Yuanying itu dingin. Tang Zichen berusaha bersembunyi darinya. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Tang Zichen mungkin tidak memiliki latar belakang sebesar yang dia katakan. Jika tidak, jika dia benar-benar gila, mengapa dia tidak berani kembali untuk malam ini? Anak baik, kamu bertingkah sangat arogan dan merendahkan di rumah dupa, jadi kamu mencoba menakutiku. Aku, Lantin, sebenarnya terlalu takut untuk melakukan tindakan gegabah terhadapmu. Bagus, bagus.
Dalam beberapa hari berikutnya, aku akan terus mencarimu, dan jika kamu benar-benar menghilang, maka semuanya akan bermasalah. Mengatakan itu, pria tua tahap keempat Yuan Ying itu terbang menjauh. Keesokan harinya, lelaki tua tingkat keempat Yuan Ying itu meminta orang-orang untuk menanyakan tentang Tang Zichen dan Mu Qianji lagi, tetapi akibatnya, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Pada hari ketiga, hari keempat, hari kelima tidak ada yang pernah tahu kemana perginya Tang Zichen. Jadi, Landin akhirnya yakin bahwa Tang Zichen dan Mu Qianji pasti telah melarikan diri dari kota Zubai malam itu. Bang! Di keluarga Landing menamparkan meja dengan marah, memikirkan hari dia dibuang oleh Tang Zichen. Dia dalam suasana hati yang sangat kesal, dia benar-benar menyesal pada saat dia tidak menamparnya kematian hari itu. Selain itu, Lan Yi benar-benar berubah menjadi lelucon di kota Zubai. Seluruh kota Zubai diam-diam menertawakan Lan Yi. Tentu saja, ada juga orang yang diam-diam memarahi Mu Qianji karena pelit dan hamil di usia semuda itu usia. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Setengah bulan ini, baik Tang Zichen maupun Mu Qianji tidak meninggalkan rumah pribadi itu. Tang Zichen telah mengolah cermin tungku surgawi. Mu Qianji juga berkultivasi dengan keras. Akhirnya, setelah setengah bulan kerja keras, cermin tungku surgawi Tang Zichen sepenuhnya dipromosikan menjadi artefak superior tingkat menengah. Hahaha, artefak tingkat menengah selesai. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Mu Qianji dengan sibuk membuka matanya dan berkata dengan heran, sudah selesai. Benar-benar berubah menjadi senjata sihir kelas menengah atas. Ya, wow, betapa canggihnya. Mu Qianji penuh kekaguman, dalam posisi orang lain, butuh waktu bertahun-tahun dan banyak-banyak kesempatan untuk mengorbankan harta sihir mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Ki Abadi Tang Zichen sudah menjadi peluang tertinggi, dan sepertinya bukan tugas yang sulit untuk mengorbankan beberapa senjata ajaib, jadi tidak mengherankan jika Anda memikirkannya. Mu Qianji kemudian berkata dengan agak cemas, Zichen, bukanlah kejahatan bagi seorang pria untuk menyembunyikan dosanya, tetapi sejauh yang saya tahu, bahkan orang yang kuat pada tahap peninggian mungkin tidak dapat mengeluarkan sihir superior tingkat menengah, senjata, jadi jika diketahui itu. Dao kamu memiliki senjata sihir yang canggih, akankah ada orang yang bangkit dengan kebencian? Tang Zichen berkata, pasti akan ada, tetapi kamu tidak bisa begitu saja tidak menginginkan senjata ajaib ini karena kamu takut orang akan membuat kerusakan. Selain itu, senjata ajaibku akan terus ditingkatkan, dan aku akan memenggal kepala siapapun yang berani menarik perhatian ke senjata ajaibku. Hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini. Baiklah, saatnya kita keluar, ayo cari tempat makan dulu, lalu, mari kita lihat kapan kita akan memenggal kepala hantu tua dari keluarga Lan dan Lan Yi, kata Tang Zichen. Mu Qianji awalnya ingin mengatakan bahwa jika kita pergi untuk membunuh Landing, berita tentang Tang Zichen yang memiliki senjata sihir kelas menengah akan menyebar lebih cepat, tetapi Mu Qianji memikirkannya atau tidak menyarankannya, bagaimanapun juga, sebagai makhluk abadi. Seseorang tidak dapat meninggalkan simpul di dalam atau akan berbahaya untuk berubah menjadi iblis di masa depan dan mengalami perampokan. Jadi pancung kepalanya dan lakukan apapun rasa sakit di hatimu. Jika dia benar-benar ingin mati, dia menemani. Keduanya tiba di sebuah penginapan, memesan makanan di meja besar, lalu mulai makan. Saat makan, Tang Zichen mendengar para tamu di sekitar mereka membicarakannya. Apakah masih belum ada berita tentang pria itu, Mu Qianji? Tidak, kupikir aku bisa melihat pertikaian antar pria, tapi aku tidak menyangka cucu itu akan kabur tanpa jejak. Ya, Lan Yi menunggu selama 2 tahun untuk Mu Qianji di Sunken Fragrance House. Cinta sejati ini terlihat jelas bagi semua orang, dan sebagai jenius kedua dari One Heavy Sea, dia memang membayar cukup banyak. Tapi aku tidak melakukannya berharap orang yang ditunggu Lan Yi akan menjadi orang lain untuk mendapatkan kehidupan manusia. Hehe, jika itu aku akan hancur dan mengeluarkan duel hidup dan mati untuknya.
Tapi, jika Lan Yi mengeluarkan duel hidup dan mati, mengapa tidak pada malam kejadian, tapi 5 hari kemudian, setelah Mu Qianji dan suaminya melarikan diri? Orang-orang semua telah melarikan diri sebelum mengeluarkan duel, bukan ini sedikit menyelamatkan muka sesudahnya? Aku tidak tahu tentang itu. Singkatnya, Lan Yi telah mengeluarkan duel sampai mati. 10 hari telah berlalu dan pria itu, Mu Qianji, belum muncul di tahap hidup dan mati. Lan Yi telah menunggu di tahap hidup dan mati sejak hari dia mengeluarkan duel, dan dia telah menunggu hari ke-10. Tang Zichen dan Mu Qianji terkejut ketika mereka mendengar tamu-tamu lain membahas masalah ini, tidak menyangka begitu banyak yang telah terjadi dalam setengah bulan terakhir. Tang Zichen berbalik dan bertanya kepada orang-orang itu, "Hei, apa yang kalian bicarakan?" Lan Yi mengeluarkan duel hidup dan mati. Ya, senior. Lan Yi mengeluarkan duel hidup dan mati melawan seseorang 10 hari yang lalu, dan masalah itu menyebar ke seluruh kota, tetapi orang itu tidak pernah muncul, jadi Lan Yi hanya bisa menunggu di platform hidup dan mati. Apa platform hidup dan mati? Platform hidup dan mati adalah tempat duel di kota Zubai, dan sering kali orang berduel di sana. Saat ini, Lan Yi sedang menunggu orang itu di platform hidup dan mati, dan dia telah menunggu selama 10 hari. Ada juga banyak orang yang menonton di platform hidup dan mati sekarang, dan kami juga ingin pergi ke platform hidup dan mati setelah kami selesai makan. Oh, si tolol itu. Tang Zichen mencibir. Senior, siapa kamu? Tang Zichen berkata, pernahkah kamu melihat wanita cantik di sampingku ini? Dia adalah Mu Qianji. Dia Mu Qianji yang terkenal. Orang itu terkejut, meskipun Mu Qianji terkenal, tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Benar, jadi aku laki-laki Mu Qianji. Tang Zichen. Kamu adalah suaminya, kalau begitu, bukankah orang yang dikeluarkan Lan Yi untuk duel hidup dan mati adalah kamu? Benar, setelah makan nanti, jangan lupa pergi ke Live and Death Terrace dan lihat aku memenggal kepala Lan Yi. Oh. Tang Zichen berkata sambil tersenyum, dan setelah menoleh, dia terus makan, sambil orang-orang itu menatap punggung Tang Zichen dengan bingung, tampak tidak percaya. Setelah Tang Zichen makan, dia dan Mu Qianji langsung menuju platform hidup dan mati. Sekarang Tang Zichen memiliki senjata sihir superior tingkat menengah yang dimilikinya. Laut pertama ini tidak lagi menakutkan, setidaknya 3 keluarga terkuat di laut pertama dapat dengan mudah dihancurkan oleh Tang Zichen. Tang Zichen tiba di platform hidup dan mati, dan menemukan bahwa memang ada seseorang yang duduk di platform hidup dan mati dengan mata tertutup, seolah sedang menunggu seseorang. Orang ini adalah Lan Yi. Lan Yi awalnya tidak ingin melawan Tang Zichen dalam duel hidup dan mati karena dia melihat bahwa Tang Zichen lebih muda darinya tetapi di alam yang sama dengannya, jadi dia takut dia tidak akan bisa menang dan itu Tang Zichen benar-benar dari keluarga besar. Tapi kemudian, dia menjadi lelucon kota Zubai, ditambah Tang Zichen melarikan diri, jadi dia mengumumkan duel sampai mati melawan Tang Zichen untuk menyelamatkan muka, dia berharap Tang Zichen tidak akan melakukannya berani datang, jadi ini hanya untuk menyelamatkan muka. Orang luar hanya mengatakan bahwa Tang Zichen tidak berani datang. Namun, Lan Yi tidak pernah berpikir sampai mati bahwa Tang Zichen akan datang. Pada saat ini, ada lingkaran besar orang di sekitar panggung hidup dan mati, semuanya menonton kesenangan. Tepat pada saat ini, Tang Zichen berteriak, Lan Yi. Mendengar teriakan itu, Lan Yi segera menoleh dan melihat ke arah tempat asal suara itu, hanya untuk melihat Tang Zichen dan Mu Qianji berdiri di tepi platform hidup dan mati berpegangan tangan. Ini, Lan Yi terkejut, seolah-olah hal-hal di luar dugaannya. Dan sekelompok penonton, melihat Tang Zichen muncul, berteriak kegirangan, menunggu 10 hari akhirnya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Oh, duel, duel, duel. Penonton berteriak mengantisipasi, dan adegan pun heboh. Pada saat ini, Lan Yi tidak terlihat terlalu baik, dia sama sekali tidak menginginkan duel hidup dan mati. Tang Zichen melompat ke tahap hidup dan mati. Lan Yi juga sibuk berdiri.
Tang Zichen Lan Yi, saya mendengar bahwa Anda telah mengeluarkan duel hidup dan mati melawan saya. Anda telah menunggu saya selama 10 hari, tapi sayangnya saya tidak muncul sampai hari ini. Apakah Anda kecewa? Lan Yi mendengus. Tang Zichen, kamu tidak kabur. Melarikan diri. Mengapa saya harus melarikan diri, dan apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya melakukannya? Mungkinkah hantu tua keluarga Anda di tahap keempat tahap Yuanying benar-benar pergi untuk membunuh saya di tengah malam? Tang alis Zichen berkerut. Dari kata-kata Lan Yi, dia bisa mendengar bahwa pria terkuat keluarga Lan mereka pasti pergi mencarinya. Tang Zichen, selama setengah bulan, kamu menghilang dan kamu tidak berani kembali ke rumah 1000 air pada malam kejadian. Kamu melarikan diri atau kemana kamu pergi? Sepertinya hantu tua keluargamu benar-benar pergi mencariku. Hentikan omong kosong, ayolah, Tang Zichen, lawan aku, kata Lan Yi dengan pedang terbangnya. Tang Zichen mendengus. Apakah itu duel sampai mati atau duel sampai mati? Saya ingat dengan jelas bahwa Anda memerintahkan duel sampai mati melawan saya. Kenapa sekarang duel sampai mati? Lan Yi depresi. Lan Yi tidak percaya diri, dan orang terkuat di keluarganya tidak ada di sini saat ini. Bagaimana jika dia tidak bisa bertarung? Jadi dia mengatakan duel sampai mati, tapi dia tidak melakukannya. Saya tidak menyangka Tang Zichen dengan sengaja berusaha membuatnya kesal. Tang Zichen, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mungkinkah kamu tidak berani melawanku? Tidak, aku tidak tertarik berduel denganmu. Aku hanya ingin bertarung sampai mati, kata Tang Zichen. Kamu tidak berpikir aku takut padamu. Ayolah, duel sampai mati. Aku akan membunuhmu. Lan Yi sangat marah. Itu lebih seperti itu, lakukanlah. Lan Yiton menerbangkan pedangnya untuk membunuh. Lan Yi tidak hanya mengetahui keterampilan bela diri, dia juga memiliki hukumnya sendiri. Tracer, saat ini, apa yang dilakukan Lan Yi adalah keterampilan bela dirinya, longsoran matahari terang, dan itu adalah gerakan terkuat yang dikatakan oleh longsoran matahari terik. Ketika Lan Yi membunuh dengan pedangnya, pedang terbangnya memancarkan cahaya seperti terik matahari, sangat menyilaukan, dan di bawah terik matahari ada juga bayangan. Bayangan ini memaksa orang lain untuk melihat, tidak hanya mempengaruhi pikiran lawan, tetapi juga sangat kuat. Penonton yang mengelilingi panggung hidup dan mati terasa mempesona. Sayangnya, keterampilan bela dirinya sangat rendah di mata Tang Zichen. Pedang kelima surah. Tang Zichen mengeluarkan pedangnya dengan suara mendengung, secepat kilat. Wow! Pedang terbang Lan Yi tiba-tiba dipotong oleh pedang Tang Zichen, sementara semua serangan Lan Yi lenyap dalam asap. Seluruh arena terkejut. Tang Zichen telah memotong pedang terbang lawannya dalam satu gerakan. Itu adalah pedang terbang. Perbedaan kekuatan ini tidak lagi 1,5 bintang. Lan Yi masih memegang gagang pedang setengah potong di tangannya. Lan Yi melihat setengah gagang pedang di tangannya, benar-benar bodoh. Kekuatan Tang Zichen, detik dia tidak tahu berapa banyak jalan yang telah dilalui. Semua penonton melihat Tang Zichen tidak dapat mengeluarkan suara, tidak heran Mu Qianji menyukainya. Lan Yi sudah hari kedua laut pertama, jadi level apa Tang Zichen? Tang Zichen mendengus. Lan Yi, harta sihir apa lagi yang kamu miliki, keluarkan. Lan Yi terlihat sangat jelek, karena suara Tang Zichen terasa seperti tidak memperlakukannya sebagai level sama sekali, seolah-olah Tang Zichen adalah seorang Yuanying. Lan Yi tidak menggunakan harta sihirnya lagi, karena efek dari serangan sihirnya tidak sebaik longsor matahari terik tadi. Jika tidak, maka aku harus melakukannya, lagi pula kita bertarung sampai mati. Tubuh Lan Yi bergetar, dan kata kematian yang dia dengar sepertinya menakutkan. Tang Zichen, kamu akan membunuhku. Lan Yi tanpa sadar melihat sekeliling, tidak memperhatikan kedatangan pria terkuat keluarganya. Ada kegugupan di hatinya. Bagaimana menurutmu, kita berada dalam duel hidup dan mati? Tapi kamu yang baru saja memaksaku untuk mengatakan duel sampai mati. Aku hanya akan melawanmu sampai mati. Semua orang di tempat kejadian bisa bersaksi. Lan Yi sibuk membela diri, seperti orang serakah yang takut mati.
Kamu benar-benar membuatku membencimu. 10 hari yang lalu, yang mengeluarkan duel hidup dan mati melawanku. Sekarang, kamu benar-benar berani berdebat. Baiklah, kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Tang Zichen mengangkat pedang terbangnya. Tang Zichen, tunggu. Lan Yi berteriak dengan dahi berkeringat. Ada kata-kata terakhir yang harus diselesaikan. Apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Apakah kamu benar-benar ingin hidup seburuk itu? Tolong, selamatkan aku jenius kedua dari One Heavy Sea. Aku tidak senang. Lan Yi memohon, saat ini dia tidak peduli dengan wajahnya. Itu benar, semua orang mengatakan bahwa kamu memiliki peluang bagus untuk menembus tahap agung di masa depan. Sayang sekali mati seperti ini. Namun, ada banyak orang di dunia ini yang lebih jenius darimu. Menerkam. Lan Yi segera berlutut. Apa yang kamu lakukan? Tang Zichen, tolong biarkan aku pergi. Aku salah. Seharusnya aku tidak mencuri seorang wanita darimu. Tang Zichen ragu-ragu. Yang disebut surga memiliki kebajikan yang baik. Orang-orang terang-terangan berlutut. Selain itu, Tang Zichen dan Lan Yi tidak ada dendam besar. Hanya saja dia ingin mengejar Mu Qianji sebelumnya. Bersambung.